stop minum obat-obatan kalau kalian ingin sehat. Selama ini kita selalu punya mindset bahwa kita selalu percaya akan obat-obatan dibanding dengan kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Boleh dicoba dicek isi dari tas ibu-ibu yang berusia 35 tahun ke atas. Biasanya isinya berupa banyak obat-obatan seperti obat sakit kepala, obat sakit perut, obat masuk angin, dan lain-lain. Seringkali kita selalu mendahulukan obat-obatan apabila terjadi gangguan di dalam tubuh. Sakit kepala dikit, langsung minum obat. Baru mulai flu sedikit, yang pertama dicari adalah obat. Sepertinya minum obat-obatan adalah hal yang sangat mudah buat kita. Padahal obat-obatan hanyalah menyembuhkan sementara aja. Karena obat-obatan itu banyak sekali efek sampingnya. Obat-obatan adalah racun di dalam tubuh kita. Jika kita terlalu sering minum obat-obatan terutama antibiotik, akan mempengaruhi kondisi mikrobiom di dalam usus kita. Padahal 80% dari sistem kekebalan tubuh diatur oleh usus kita. Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna dan sangat canggih. Tubuh kita ternyata punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menunjukkan kecerdasannya. Lakukan puasa atau intermittent fasting setiap hari agar kita bisa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena dengan puasa, tubuh akan menghasilkan keton dan autofagi yang akan memperbaiki dan mengurangi semua peradangan di dalam tubuh. Tidak ada kata terlambat jika kita ingin memperbaiki kesehatan kita. Apa yang kita lakukan sekarang akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa depan. Kita adalah dokter yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Untuk kamu yang sedang merasakan kesedihan, kecewa, atau rasa marah, coba lakukan 2 langkah ini. Kita praktek sama-sama yuk. Langkah pertama, lakukan metode nafas 2-4-2-6. Contohnya seperti ini. Tahan nafas dengan 2 hitungan, ambil nafas perlahan dengan 4 hitungan, dan tahan 2 hitungan, hembuskan perlahan dengan 6 hitungan, dan tahan 2 hitungan. Begitu, ulangi lagi 4 hitungan, ambil nafasnya 4 hitungan, lalu tahan 2 hitungan, hembuskan dengan 6 hitungan. Yuk kita mulai sama-sama. Nah, perhatikan, pas mengambil nafas nggak usah, tetapi pelan-pelan. Pas mau hembuskannya juga nggak usah, nggak perlu, tetapi secara perlahan saja. Yuk kita mulai. Ambil nafas dulu ya. Lakukan ini selama 5 menit. Langkah kedua, kita melakukan pemijatan di titik energi paru-paru. Kenapa paru-paru? Karena paru-paru ini berhubungan erat dengan emosi kesedihan atau kekecewaan. Nah, di antara paru-paru sama hati, nah di sini nih. Pijat pelan, diputar, rasakan dengan lembut sambil rasakan nafas keluar masuk secara perlahan. Lakukan ini selama 2 menit. Setelah itu baru lakukan di sisi sebelahnya. Pijat selama 2 menit. Semoga dengan 2 tips ini dapat membantu kamu untuk meredakan emosi sedih atau kecewa kamu. Terima kasih. Cinta tanpa syarat. Bagaimana sih maksudnya? Pahami dulu yuk konsep ini. Kita belajar sama-sama. Kita hidup di dunia ini dipengaruhi oleh 2 komponen besar, yaitu pikiran dan perasaan. Ya, yang menghasilkan pikiran ini adalah si otak ya. Jadi di sini ada otak yang menghasilkan pikiran. Ya, di sini ada emosi, perasaan. Yang menghasilkan emosi atau perasaan ini adalah jantung ya, organ jantung kita. Jadi otak sama jantung ini ada penghubungnya. Jadi apa yang kita pikir
nanti lama-lama menjadi apa yang kita rasa. Atau apa yang kita rasa, nanti itu yang kita pikirkan. Tapi tahukah kamu bahwa semesta tidak mengenal bahasa manusia yang ada di ranah pikiran ini? Semesta mengenal bahasa perasaan atau emosi yang ada di ranah jantung yang menghasilkan emosi. Jadi, kalau kita ingin terhubung dengan semesta atau dunia energi, maka fokuslah pada ranah perasaan yang dihasilkan oleh jantung. Jantung ini mempunyai dua arah. Arah pertama, dia bisa terhubung dengan si pikiran. Arah sebaliknya, dia bisa terhubung langsung dengan semesta. Jadi, si jantung ini adalah dunia di dalam diri kita, dan si otak ini adalah dunia di luar diri kita. Lalu apakah jantung ini terhubung dengan pikiran itu salah? Tidak, jawabannya tidak selalu salah. Karena kita hidup di dunia ini masih di dalam 3 dimensi yang ranahnya ada di pikiran, ada saatnya kita memang memakai jalur ini. Tetapi kalau kamu ingin melatih cinta kasih atau melatih ketenangan hidup, wajib hening. Ya, hening yang di sini dimaksud adalah kita memutuskan antara hubungan jantung dan si otak ini untuk sementara. Kita potong. Imajinasi aja ya seperti ini. Jadi di saat hening, di saat melatih kesadaran diri, ini coba disingkirkan dulu. Kita geser. Ya, ini jantung ya. Jantung ini yang kita menghubungkan dengan sang energi, ya, sang jati diri kita yang sesungguhnya dengan di ranah semesta. Kalau di ranah perasaan ini, kita lama-lama kita akan tahu bahwa tidak ada dualitas di dalamnya. Jadi di sini tidak ada baik buruk, tidak ada yang jelek, bagus atau kebalikan. Di sini hanya ada satu, berdiam diri tanpa polaritas. Kalau masih ada baik buruk yang kamu rasakan, maka itu kamu sebenarnya masih terhubung dengan di ranah pikiran tadi. Di ranah pikiran itu kamu masih hidup di 3 dimensi yang mempunyai hukum polaritas, yaitu ada plus, ada minus. Kalau kamu sudah tahu, aduh enak banget, rasa sukacita, rasa cinta yang mendalam untuk dirimu sendiri aja dulu ya, itu kamu rasakan tanpa syarat, maka kamu sudah terhubung dengan energi sang semesta. Karena kalau misalnya masih di ranah pikiran, itu cinta masih ada syarat di situ. Ya, kamu kenapa sih cinta sama aku? Kamu kenapa sih? Alasan kamu cinta sama saya apa? Ini kenapa? Ini apa? Sangat banyak pertanyaan itu di otak. Putar seperti itu. Maka sering-seringlah kembali kepada ranah emosi atau ranah perasaan yang kita latih untuk dia tenang. Di dalam videoku yang ini sangat jelas ya. Karena untuk melatih merasakan setiap tubuh kita, setiap bagian tubuh kita itu dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Jadi bukan kita dengan pikiran kita, oh ini ada tangan, bukan, tetapi kita rasakan, oh ini ada tangan. Inilah cara kita melatih. Di dalam 1 hari minimal 5 menit aja kamu duduk diam untuk rasakan udara yang masuk. Dirasakan, ingat ya, jadi bukan dibayangkan tetapi dirasakan. Udara masuk, udara keluar. Nanti kalau pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa. Kamu dengan lembut kembalikan lagi fokus kamu pada perasaan, ada udara masuk, udara keluar. Nanti lama-kelamaan kamu boleh mulai merasakan, oh ini kepala aku ada rasa beratnya, ini ada mata aku. Jadi setiap bagian tubuh kamu nanti satu persatu sampai bawah, nanti dari belakang kamu naik lagi. Kalau untuk jelasnya kembali lagi kamu bisa nonton videoku yang tadi ini ya. Itu adalah cara kamu melatih untuk kembali kepada diri kamu dengan ranah di perasaan ini. Untuk kamu yang ingin merasakan cinta tanpa syarat, coba mulai saat ini luangkan waktu kamu untuk hening, kembali kepada jati dirimu, karena di ranah situlah mempunyai cinta tanpa syarat. Terima kasih.
Jangan makan daging kambing, jangan makan daging sapi, jangan makan jeroan, jangan makan otak, nanti kolesterol. Benar nggak sih? Itu ilmu jadul banget. Sebenarnya kita ini sangat memerlukan kolesterol. Ya benar, nggak salah dengar. Kita memerlukan kolesterol. Sayangnya kita masih menggunakan ilmu kuno di mana kolesterol itu menakutkan. Ini saya akan spill salah satu seminar yang saya hadiri, dikatakan oleh dokter di sana bahwa justru LDL yang tinggi itu mengobati tubuh kita. Nah loh, kita ketakutan sama LDL kan? Nah, sebenarnya apa sih manfaat kolesterol? Yuk, ini ada salah satu research yang dilakukan oleh badan yang sangat independen, tidak tergantung dengan obat-obatan. Dia mengatakan bahwa kolesterol itu manfaatnya banyak sekali. Salah satunya untuk otak. Jadi nggak heran ya kalau kita mengkonsumsi anti kolesterol, kita makin pikun. Nah, berasa kan? Lalu juga untuk saraf kita. Kadangkala kita mulai kerasa di sini terkedut-kedut ya, atau mulai terasa ada kaki kita semutan. Itu karena saraf-saraf kita udah nggak bagus. Itu akibat juga karena kekurangan kolesterol. Berikutnya lagi vitamin untuk kulit. Jadi di bawah kulit kita ini ada lemak. Nah, untuk orang yang pencinta kolesterol, kulitnya kayak gini nih, 51 kencengnya kayak gini. Lalu juga LDL tinggi itu mengusir infeksi. Nah, kita tahu infeksi itu apa sih? Inflamasi. Inflamasi itu sering sekali saya katakan bahaya, dapat menyebabkan kanker dan autoimun. Nah, ditinggikan LDL-nya, dia akan membantu tubuh kita untuk mengusir atau mengobati dari yang namanya inflamasi ini. Lalu kolesterol ini juga dia membentuk membran sel. Kita tahu sel kita ini punya jaket yang namanya membran. Seperti saya takut kedinginan di udara yang dingin, saya menggunakan jaket agar tidak terkena macam-macam penyakit. Nah, sama membran sel ini juga gunanya seperti si jaket itu. Jadi masih mengkonsumsi anti kolesterol, jadi masih takut dengan kolesterol. Ilmunya kuno. Yuk perbaiki. Sehat selalu. Banyak sekalian tanya, jadi penggantinya nasi apa? Sebelum saya jawab lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu. Nasi itu adalah karbohidrat, di mana karbohidrat itu bagian dari makronutrisi. Di dalam makronutrisi itu ada 3 buah jenis kategori, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat di dalam tubuh kita dirubah menjadi glukosa. Jadi mau apapun bentuknya akan dirubah menjadi glukosa. Baik itu misalnya nasi putih, nasi merah, tubuh kita ini buta warna. Dia pokoknya lihat, oh dia adalah karbohidrat, akan dirubah menjadi glukosa. Lalu berikutnya protein. Protein di dalam tubuh kita akan dirubah menjadi 2 jenis, yaitu asam amino dan glukosa. Jadi kalau ada yang bilang, wah nggak bisa dong, tubuh kita ini perlu glukosa. Iya, bisa banget didapat dari protein. Lalu lemak di dalam tubuh kita dirubah menjadi fatty acid. Apa sih manfaat masing-masing ini? Yuk kita lihat manfaat masing-masing ini adalah untuk karbohidrat bisa dilihat di sini tidak ada manfaatnya. Sedangkan untuk amino acid atau yang disebut dengan protein fungsinya banyak banget nih. Ada 9 buah jenis, histidin, validin, isoleucin, dan macam-macam. Sedangkan fatty acid juga ada manfaatnya lagi sebagai alpha linoic acid dan linoic acid. Jadi yang nggak ada manfaatnya adalah karbohidrat. Kok kita masih mengkonsumsi? Jadi udah jangan tanya lagi ya, penggantinya nasi itu apa. Makin paham ya? Sehat selalu. Vitamin D defisiensi itu salah satunya menyebabkan pengeroposan tulang. Banyak banget sekarang kita menemukan susu mengandung kalsium, malah makin diperbanyak kalsiumnya, dan juga suplemen kalsium. Sebenarnya gimana sih kalsium? Hati-hati, kalsium itu dapat menyebabkan yang disebut dengan calcification. Calcification itu adalah kebanyakan kalsium di dalam tubuh kita. Nah, mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya, nah terus gimana dong? Nanti kalau kita memperkuat tulang pakai apa? Nah, ini triknya bukan memperbanyak kalsium, tapi kalsium yang udah ada di tulang jangan sampai terurai keluar. Dan
Makanan apapun yang mengandung kalsium harus bisa masuk ke tulang. Selama ini kita mengkonsumsi kalsium tanpa memperhatikan ini kalsium masuk ke dalam tulang atau enggak. Jadi kalsium cuma wira-wiri aja. Akibatnya terjadi yang disebut dengan calcification. Bahayanya apa sih calcification? Ini ada riset pada tahun 1991. Ingat ya, 1991. Udah lama banget. Kita aja sekarang udah 2023. Jadi udah lama banget, udah 30 tahun, yang mengatakan bahwa plak di dalam arteri kita tahu ya, bahayanya plak dalam arteri itu dapat menyebabkan stroke, dapat menyebabkan gangguan jantung, dan banyak banget. Nah, ini nomor 2-nya adalah calcification. Jadi gara-gara kita konsumsi kalsium takut tulang, yang masalah jadinya stroke dan masalah di jantung kita. Gimana solusinya? Solusinya sebetulnya adalah kita kekurangan vitamin D. Vitamin D defisiensi itu menyebabkan tubuh kita nggak bisa mengabsorb kalsium. Akibatnya kalsium wirawiri di arteri, membuat yang disebut dengan plak-plak di dalam tubuh kita. Jadi bukan konsumsi kalsiumnya, tapi perbanyak vitamin D-nya. Bisa dibaca di sini loh, vitamin D defisiensi itu salah satunya menyebabkan pengeroposan tulang. Yuk, update ilmunya, jangan sembarangan konsumsi suplemen lagi. Sehat selalu. Bapak-bapak itu baru berhenti hormonnya tetap mau loh, sampai baru meninggal baru berhenti mau. Wah. Jadi jangan lupa. Tadi umur 7 deh kita mulai ya. 7 sampai 45 itu pandangan hidup, memandang saja sudah hidup. Oh, Oke. 7 tahun sampai 45. 45 sampai 55 pegangan hidup, dipegang dulu baru hidup. Dipegang dulu baru hidup. Pandangan hidup, Oke. pegangan hidup, oke. Jangan lihat penampilan ya. Oke. Pengalaman 37 tahun yang ngurusin ginian. Oke. Terus tadi sampai 55 65 itu usaha hidup. Diusahain hidup dulu, dulu baru hidup. diusahain. Nah, 65 75 perjuangan hidup. 75 80 mimpi hidup. 80 ke atas kenangan hidup. Tapi tetap mau ibu-ibu yang nonton, tolong dong Bu, walaupun bapaknya udah nggak bisa, tetap mau ya. Walaupun kenangan aja Oh, ya. walaupun tinggal kenangan juga tetap Iya, mau. tetap keluar kok. Tadi kalau dipakein tangan atau ada boleh pakai mulut, tapi itu ada agama yang nggak boleh ya, kayak Iya. Katolik tidak boleh. 大家好，我是 Stella Christie，清华大学张斌副教授。作为一名教授，我的习惯在课堂上先问一个问题，所以我想问大家这个问题：大家觉得谁更聪明，孩子还是人工智能？我要说，可能大多数的人说，2岁的孩子什么都不懂，肯定是人工智能比孩子聪明，对不对？但是实际上，研究人工智能的科学家非常希望，人工智能能够像孩子一样聪明。大家是不是很惊讶？为什么人工智能的科学家像人工智能像孩子一样聪明呢？孩子到底在哪里更聪明呢？今天我想跟大家分享一下我的研究，为什么孩子比人工智能聪明的。